Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Gimana? Masih semangat kan belajar melalui proses daring ini? Ya, tetap harus semangat ya. Nggak kerasa ini sudah masuk ke minggu yang ke-8. Jadi ini kita masuk ke pertemuan yang ke-8. Kira-kira kita akan bahas apa ya di minggu ke-8 ini? Kita lihat ya. Ya, minggu ini kita akan membahas tentang pengawetan bahan makanan. Pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah pengawetan bahan makanan. Ya, kita akan bahas tentang pengawetan bahan makanan. Pengawetan bahan makanan ini sudah dikenal sejak berabad-abad lamanya. Jadi sejak zaman nenek moyang kita dulu itu sudah mengenal ya, walaupun masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Pada awalnya nenek moyang kita dahulu itu melakukan pengawetan bahan makanan ini agar bahan makanan dapat disimpan sampai waktu paceklik ya. Tahu kan paceklik? Paceklik itu istilahnya saat sebelum panen ya. Saat masih mungkin proses menanam hingga menunggu panen, itu disebut waktu-waktu atau masa-masa paceklik. Nah, bisa juga dilakukan apabila panen itu sangat melimpah. Jadi untuk mencegah hasil panen itu busuk, ya, mubazir, itu maka dilakukan proses pengawetan. Nah, tujuan utama pengawetan bahan makanan adalah ini tadi untuk memperpanjang masa simpan bahan makanan tersebut. Pengawetan bahan makanan ini dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama pengawetan secara fisika, yang kedua pengawetan secara kimia, yang ketiga pengawetan secara biologi. Pengawetan makanan secara fisika adalah pengawetan dengan cara melakukan proses tertentu pada bahan makanan, misalnya pembekuan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, pengalengan ya. Jadi bahan makanannya itu diberi perlakuan tertentu secara fisik, maka disebut pengawetan secara fisika. Kita akan bahas contoh-contoh pengawetan makanan secara fisika. Yang pertama pemanasan. Nah, teknik ini biasanya dilakukan untuk bahan padat, tapi tidak cocok untuk bahan makanan yang mengandung vitamin dan protein, karena vitamin dan proteinnya akan rusak atau malah akan hilang. Selanjutnya pendinginan. Pendinginan ini dengan cara memasukkan ke lemari pendingin. Ini dapat diterapkan untuk daging dan susu. Proses selanjutnya adalah pembekuan. Ya, pengawetan makanan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Contoh-contohnya saat ini sering kita jumpai, misalnya frozen food itu ya. Nah, itu adalah salah satu cara mengawetkan bahan makanan dengan cara pembekuan. Selanjutnya pengasapan. Pengasapan ini adalah perpaduan teknik penggaraman ya, pengasinan dan pengeringan. Biasanya pada daging dan juga pada ikan. Selanjutnya adalah pengalengan. Pengalengan ini perpaduan antara pengawetan secara kimia dan pengawetan secara fisika. Karena biasanya pada pengalengan ini ditambahkan bahan pengawet ya, atau bahan kimia. Kemudian yang secara fisikanya itu di dalam kaleng itu adalah ruang yang hampa atau ruang kedap udara. Proses selanjutnya adalah pembuatan acar. Ini sering dilakukan pada sayur ataupun buah. Selanjutnya adalah pengentalan. Nah, pengentalan ini dapat dilakukan untuk mengawetkan bahan cair. Contohnya susu kental manis. Nah, ini juga perpaduan dengan pengawetan secara kimia karena ada penambahan gula di sana. Selanjutnya adalah pengeringan. Nah, untuk mencegah pembusukan, ya biasanya dilakukan untuk bahan padat yang mengandung protein dan karbohidrat. Ya, pengeringan ini biasanya dilakukan dengan cara dijemur ya. Selanjutnya adalah pembuatan tepung. Nah, teknik ini sangat banyak diterapkan pada bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya pengawetan yang kedua yaitu pengawetan secara kimia. Nah, pengawetan makanan secara kimia adalah pengawetan makanan dengan cara menambahkan senyawa pengawet tertentu. Nah, di sini yang pertama bisa ditambahkan enzim, ya, contohnya enzim papain atau enzim bromelin. Kemudian cara yang kedua yaitu pemberian bahan pengawet, misalnya penambahan senyawa natrium benzoat. Selanjutnya adalah penggaraman. Ya.
Contohnya di sini adalah pada proses pengolahan ikan asin. Ya, contoh di sini adalah ada ikan asin peda. Ikan asin peda ini dibuat dari ikan kembung perempuan. Tahu bahasa latinnya Rasterliger neglectus. Nah, ada 2 macam ikan peda yang kita kenal, yaitu ikan peda merah atau peda siam dan ikan peda putih. Bedanya kalau ikan peda merah itu dibuat dari ikan kembung berkadar lemak tinggi dan tidak disiangi, sedangkan pada ikan peda putih dibuat dari ikan kembung yang berkadar lemak rendah dan disiangi. Masih di proses pengawetan secara kimia, setelah penggaraman tadi ada penggulaan. Nah, penggulaan ini adalah menaruh bahan makanan dalam larutan dengan kadar gula yang cukup tinggi untuk mencegah kerusakan makanan. Pengawetan dengan proses penggulaan ini merupakan proses pengawetan yang lazim dilakukan. Biasanya pada komoditas buah-buahan dan hewani. Contohnya apa? Contohnya adalah jam atau selai. Ada selai buah-buahan. Banyak kita kenal seperti selai nanas, selai strawberry, selai blueberry, ya, selai coklat dan sebagainya. Itu contoh selai. Manisan buah ini juga banyak sekali kita jumpai. Sirup buah, kemudian sari buah. Nah, untuk yang hewani ini contohnya adalah dendeng, dendeng daging itu ya. Ini juga digabungkan atau perpaduan dengan pengawetan secara fisika karena dendeng itu juga dijemur atau dikeringkan. Dan tadi susu kental manis ya. Susu kental manis ini dibuat dengan cara menambahkan gula ke dalam susu kemudian dikentalkan. Jadi juga perpaduan dengan pengawetan secara fisika. Nah, yang terakhir adalah pengawetan biologi atau juga pengawetan mikrobiologi ya. Karena di sini ada peran menggunakan peran mikroorganisme. Pengawetan ini biasanya dengan cara peragian dan fermentasi. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi ada mikroorganisme yang yang dilibatkan di sana. Contohnya adalah dalam pembuatan tape singkong. Ya, materi kita sudah cukup sampai di situ. Selanjutnya adalah tugas. Tugasnya cukup menjawab pertanyaan ini ya, ada 4 buah pertanyaan. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis pengawetan makanan. Yang kedua, jelaskan pengawetan bahan makanan secara fisika. Berikan contohnya. Yang ketiga, jelaskan pengawetan makanan secara kimia. Berikan contohnya. Dan yang keempat, jelaskan pengawetan bahan makanan secara biologi. Berikan contohnya. Ibu rasa cukup jelas tugasnya dan juga tadi sudah dipaparkan materinya. Tugas bisa dikumpulkan melalui email, ikhlas, ataupun telegram Ibu. Ya, cukup ya pertemuan kita pada minggu ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan juga mudah-mudahan tugasnya tidak memberatkan. Ya. Kita akhiri pertemuan kita. Semoga kita masih bisa ketemu lagi minggu depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.